Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Bahtiar, Stambuk 072 2018 0032, ingin menyampaikan materi mengenai manajemen pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan adalah tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya untuk digunakan sebagai pangkalan operasional, tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil, penanganan, pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan. Adapun beberapa fungsi dari pelabuhan perikanan, yaitu sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan dan ekonomi perikanan. Kedua, sebagai tempat berlabuhnya kapal perikanan. Ketiga, sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan. Keempat, tempat untuk memperlancar kegiatan kapal perikanan. Yang kelima, sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan. Yang keenam, sebagai pusat pelaksanaan pembinaan dan hasil perikanan. Serta ketujuh, sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data penelitian. Direktorat Jenderal Perikanan mengklasifikasikan pelabuhan ke dalam 4 kelas, yaitu pelabuhan perikanan samudra atau tipe A. Yang kedua, pelabuhan perikanan Nusantara atau tipe B. Yang ketiga, pelabuhan perikanan pantai atau tipe C, dan pangkalan pendaratan ikan atau tipe D. Pelabuhan perikanan samudra memiliki kriteria. Yang pertama, tersedianya lahan seluas 50 hektar are. Yang kedua, diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan di atas 100 hingga 200 gross ton dan kapal pengangkut ikan 500 sampai 1000 gross ton. Yang ketiga, melayani kapal-kapal perikanan 100 unit per hari. Yang keempat, jumlah ikan yang didaratkan lebih dari 200 ton per hari. Yang keenam, tersedianya fasilitas pembinaan mutu, sarana pemasaran, dan lahan kawasan industri perikanan. Pelabuhan perikanan Nusantara memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, tersedianya lahan seluas 30 hingga 40 hektar. Yang kedua, diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan di atas 50 hingga 100 gross ton. Yang ketiga, melayani kapal perikanan 50 unit per hari. Yang keempat, jumlah ikan yang didaratkan 100 ton per hari. Yang kelima, tersedianya fasilitas pembinaan mutu, sarana prasarana, dan lahan kawasan untuk industri perikanan. Pelabuhan perikanan pantai memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, tersedianya lahan seluas 10 hingga 30 hektar. Yang kedua, diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan kurang dari 50 gross ton. Yang ketiga, melayani kapal-kapal perikanan 20 unit per hari. Yang keempat, jumlah ikan yang didaratkan 50 ton per hari. Dan kelima, tersedianya fasilitas pembinaan mutu perikanan, sarana pemasaran, dan lahan untuk kawasan industri perikanan. Pangkalan pendaratan ikan memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, tersedianya lahan seluas 10 hektar. Kedua, diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan kurang lebih 30 gross ton. Yang ketiga, melayani kapal-kapal perikanan 15 unit per hari. Kemudian jumlah ikan yang didaratkan kurang lebih 10 ton per hari. Kemudian tersedianya fasilitas pembinaan mutu,
sarana pemasaran dan kawasan industri perikanan, serta dekat dengan pemukiman. Menurut Ihsan tahun 2005, pelabuhan perikanan yang baik adalah pelabuhan yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jaraknya tidak terlalu jauh dari fishing ground sehingga nelayan dapat tertarik untuk melakukan bongkar muat di pelabuhan tersebut. Yang kedua, lokasinya cukup baik kaitannya dengan pemasaran ikan. Ketiga, mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan termasuk untuk industri pengolahan, bengkel, pertokoan, kantor, dan sebagainya. Yang keempat, lokasinya menarik untuk tempat tinggal nelayan, bakul ikan, dan pengusaha lain yang terkait dengan perikanan. Yang kelima, kapal yang berlabuh cukup aman dari kemungkinan gangguan alamiah seperti pasang surut air laut, gelombang, dan ombak laut. Yang keenam, biaya pembangunannya cukup rasional untuk mendapatkan kedalaman kolam yang memadai. Serta ketujuh, biaya operasional dan perbaikan seperti pengerukan kolam dan alur pelayaran cukup terjangkau. Fasilitas pokok dalam sebuah pelabuhan perikanan. Yang pertama, adanya fasilitas pelindung yang terdiri dari pemecah gelombang atau breakwater, penangkap pasir atau ground grinds, trap penahan tanah atau revetment, serta jetty. Yang kedua, adanya fasilitas tambat yang meliputi dermaga tiang tambat, pelampung tambat, bollard, dan pier. Yang ketiga, adanya fasilitas perairan yang meliputi alur dan kolam pelabuhan. Yang keempat, fasilitas transportasi yang meliputi jembatan, jalan kompleks, serta lahan parkir. Dalam pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan, dukungan pemerintah sangatlah diperlukan, di antaranya dalam hal studi dan detail desain atau review, penyiapan lahan, peraturan daerah tentang RUTR pengembangan pelabuhan perikanan, dukungan prasarana wilayah yang meliputi jalan akses, air bersih, dan lain-lainnya, sharing pendanaan pembangunan, pembentukan manajemen unit untuk pengolahan pelabuhan perikanan, serta pengalokasian dana operasional dan pemeliharaan, perizinan usaha yang kondusif, serta harmonisasi tata hubungan kerja di lingkungan pelabuhan perikanan tersebut. Demikian penjelasan singkat saya mengenai materi manajemen pelabuhan perikanan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.